Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman keluarga mahasiswa sekolah bisnis. Pada video kali ini, pada program Suka Belajar, kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah Fundamental Keuangan Investasi. Sekarang kita akan masuk lebih dalam kepada bagaimana perusahaan untuk mengatur bidang keuangannya, yaitu di financial statement, taxes, and cash flow. Pada bab kali ini kita akan membahas lebih dalam proses dan pembukuan dari keuangan bisnis yang ada di dunia ini. Key concept dan skills yang akan kita pelajari adalah mengetahui perbedaan antara book value atau nilai buku dan market value atau nilai pasar, mengetahui perbedaan antara pendapatan akunting dan arus kas, mengetahui perbedaan antara tarif pajak rata-rata dan tarif pajak marginal, dan yang terakhir mengetahui cara menentukan arus kas perusahaan dari laporan keuangannya. Ada 4 topik utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah balance sheet atau neraca keuangan. Yang kedua ada income statement atau laporan laba rugi. Yang ketiga ada pajak, dan yang keempat adalah cash flow atau arus kas. Nah, patut diperhatikan bahwa untuk menghindari ambiguitas, beberapa istilah di presentasi ini dan di notes pada presentasi ini tidak akan diterjemahkan pada bahasa Indonesia. Jadi mohon untuk mempelajari dan mengingat istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Kita masuk topik pertama kita, yaitu adalah balance sheet. Balance sheet pada dasarnya adalah gambaran singkat tentang posisi keuangan sebuah perusahaan pada titik waktu tertentu. Anggap aja ini adalah sebagai the big picture, gambaran besar yang menunjukkan apa yang dimiliki dan apa yang menjadi kewajiban perusahaan. Balance sheet ini memberikan wawasan untuk investor terhadap kesehatan keuangan perusahaan, meliputi sumber daya apa yang dimiliki oleh perusahaan, aset, sumber daya manusia, gedung, segala macam, dan bagaimana sumber daya tersebut dibiayai, baik melalui utang maupun equity yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, bagaimana balance sheet ini diatur? Aset perusahaan meliputi seluruh yang dimiliki oleh perusahaan disusun berdasarkan urutan likuiditas yang menurun. Likuiditas ini mengacu pada seberapa cepat dan mudahnya suatu aset yang dimiliki perusahaan itu diubah menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Uang tunai itu ya, dianggap sebagai aset yang paling liquid karena kita dapat dengan uang itu kita mendapat membeli aset lain, gitu kan? Karena yang paling mudah untuk diterima dan diperoleh dari masyarakat maupun perusahaan lain. Sedangkan peralatan atau bangunan aset perusahaan, alat produksi, bangunan perusahaan, pabrik itu dianggap aset yang kurang liquid atau illiquid. Struktur ini membantu pengguna laporan keuangan atau investor untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, perlu diperhatikan ini adalah rumus yang paling penting yang paling akan sering kita gunakan, yaitu adalah aset sama dengan liabilities ditambah dengan equity. Aset ini mengacu pada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Liabilitas atau kita sebut liability adalah kewajiban atau utang yang harus dibayar perusahaan kepada pihak luar, seperti pada pinjaman atau hutang dagang. Kita sebut sebagai account payable. Dan equity merepresentasikan klaim
pemilik aset setelah semua liabilitas diselesaikan. Ini juga dikenal sebagai kekayaan bersih atau net worth dari suatu perusahaan. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam komponen-komponen balance sheet dengan membedah 3 bagian utamanya. Ada aset, liabilities, dan stakeholder equity. Aset mewakili segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Segala hal punya company. Ini adalah sumber daya atau barang yang bernilai yang membantu perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Nah, beberapa contohnya ada banyak nih. Cash. Cash ini uang tunai adalah aset paling liquid karena dengan cash ini kita bisa melakukan transaksi yang dapat diterima dan dapat disalurkan oleh company lain atau masyarakat lain gitu ya, untuk menjalankan proses bisnis. Yang kedua ada account receivable atau kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai piutang. Piutang, kebalikan dari hutang. Jadi kita sebagai perusahaan itu memiliki menyalurkan hutang ke orang lain atau perusahaan lain. Jadi kita seolah-olah adalah hak milik dari kita atau perusahaan. Hal ini termasuk utang yang terutang kepada perusahaan oleh pelanggan untuk barang atau jasa yang sudah diberikan. Yang ketiga ada inventaris atau inventory, barang yang tersedia untuk dijual atau bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Yang keempat ada land, dan ini adalah properti, ya, tanah, gitu ya, atau properti lah. Yang berapa ya? Kelima, buildings, seperti kantor, pabrik, dan sebagainya ya. Pabrik, gudang yang dimiliki oleh perusahaan. Equipment, mesin gitu ya. Mesin, alat produksi untuk melakukan proses produksi. Dan intangible item. Aset ini aset yang tidak bisa kita lihat atau kita raba gitu ya. Intangible meliputi paten, hak merek dagang, trademark, gitu ya. Karena sebenarnya intangible paten dan trademark ini adalah aset untuk menjalankan suatu proses bisnisnya perusahaan tersebut. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki perusahaan kepada pihak lain, termasuk pada pembayaran kepada kreditur dan pemberi pinjaman. Beberapa contohnya ada account payable. Kita bedakan payable dengan receivable tadi ya. Ini utang atau hutang. Ini piutang ya. Utang atau kewajiban jangka pendek seperti membayar vendor atau pemasok. Notes payable. Notes payable ini sama dengan account payable tapi dalam bentuk perjanjian tertulis untuk pembayaran hutang. Yang ketiga adalah mortgage payable, yaitu adalah kewajiban untuk membayar utang pada properti. Ya. Nah, selanjutnya aspek ketiga ada stockholders equity. Bagian ini menggambarkan nilai residu yang tersisa untuk pemilik
atau stockholders perusahaan setelah semua liability dilunasi. Ini kita sering sebut sebagai net worth atau book value perusahaan. Equity ini mencakup hal-hal seperti retained earning atau nanti kita akan pelajari tentang sisa daripada keuntungan yang telah dibagikan. Oke. Atau paid in capital. Ya. Dan equity ini melihat apa yang tersisa yang akan dibagikan nanti untuk shareholders. Gitu. Nah, pada bagian-bagian ini menggambarkan visualisasi tentang struktur balance sheet dengan menyoroti hubungan antara total value of asset dan total values of liabilities and shareholders equity. Nah, pada bagian total value of asset ya, terbagi menjadi dua hal. Yang pertama ada current asset. Current asset ini adalah aset jangka pendek. Aset jangka pendek. Nah, aset jangka pendek yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas. Atau kita convert jadi cash. Dijual atau digunakan dalam satu siklus operasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Beberapa contohnya seperti cash, uang tunai, account received, dan inventaris. Stok barang. Nah, yang kedua ada fixed asset. Fixed asset ini adalah sumber daya jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang tidak diharapkan mudah dikonversi menjadi kas. Fixed asset ini yang bisa kita sebut sebagai aset illiquid. Liquid, tidak liquid. It's not really liquid. Jadi ketika kita bicara tentang current asset ini bisa cukup liquid, sangat liquid, dan cenderung liquid. Ya. Kalau fixed asset ini kita tidak harapkan untuk menggadaikan atau menjual ini untuk diharapkan untuk menjadi bagian kas untuk proses produksi dan perusahaan. Dibagi dalam dua jenis, tangible asset, tangible fixed asset seperti tanah, pabrik, ya. Intangible fixed asset seperti paten, trademark. Nah, dan haki, ya. Sebut haki. Yang kedua, pada sisi total value of liabilities and shareholder equity. Nah, pada sisi kanan terdapat sumber dana perusahaan yang dibagi menjadi 3, yaitu current liabilities. Ingat ya, kalau kalian ketemu kata current itu berarti jangka pendek. Definisinya adalah kewajiban jangka pendek yang harus dibayarkan perusahaan dalam waktu dekat. Waktu dekat itu berapa lama? Kurang dari 1 tahun. Gitu ya. Misalnya, account payable atau pinjaman yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, ada long term debt atau kewajiban jangka panjang.
Kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih lama. Biasanya 2 hingga 10 tahun. Ini meliputi obligasi, dan hipotek. Pada obligasi ini kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke. Nah, yang terakhir ada shareholders equity. Dari semua value asset berikut, gitu ya, lalu dikurangi oleh kewajiban jangka pendek dengan jangka panjang, adalah sisa atau residu yang mewakili akan dimiliki oleh shareholders. Begitu. Komponen ini termasuk retained earning, gitu ya. Nah, pada tengah diagram ini terdapat yang namanya net working capital. Jadi, net working capital itu dihitung sebagai current asset. Sorry ya, kita hapus dulu. Jadi, current asset kita sebut sebagai CA dikurangi current liabilities. Jadi, semua aset yang liquid, yang jangka pendek, dikurangi dengan kewajiban jangka pendek. Nah, net working capital itu adalah indikator penting untuk menilai likuiditas jangka pendek perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam waktu yang dekat, yaitu kurang dari 1 tahun. Net working capital yang positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak aset jangka pendek dibandingkan kewajiban jangka pendek. Nah, ini mencerminkan posisi keuangan yang sehat. Nah, sekarang kita melihat contoh dari balance sheet atau neraca keuangan untuk perusahaan di Amerika Serikat ya. Ini kita ambil dari buku yang Fundamental of Corporate Finance. Tabel ini menunjukkan banyak sekali ya komponen balance sheet yang diuraikan jadi 2. Kita pisahkan dulu ya. Nah, yang pertama di sisi kiri dan kedua dari sisi kanan. Di sisi kiri kita punya aset. Ada namanya aset. Nah, di sini juga ada current asset. Ini aset liquid. Ada cash, ada piutang jangka pendek, ada inventaris, ada stok barang produksi, stok barang sudah jadi ya, dengan total segini gitu ya. Fixed asset bisa berupa bangunan, pabrik gitu ya, atau toko yang tidak ingin kita ubah formnya menjadi cash gitu ya. Total asetnya kita bisa lihat pada tahun 2007 ada $2.756 dan pada 2008 naik jadi 3.100. Kenaikan ini kontribusinya ada di account receivable atau piutang ya. Cash juga menambah, inventories tambah tipis cuma $2. Fixed asset terjadi kenaikan apresiasi gitu ya. Nanti kita akan belajar pada sesi berikutnya. Nah, pada sisi kanan ada liabilitas. Ada
utang jangka pendek ini ya, liabilities jangka pendek. Ada utang ya, ada surat utang dengan nilainya segini. Yang kedua ada long term debt. Long term debt ini ada owner's equity, pemilik dari saham yang dimiliki oleh pemilik ya. Ada common stock and paid in surplus nilai $600 gitu ya. Dan biaya dan ada penerimaan yang tertahan, retained earning. Nanti kita akan jelaskan tentang retained earning. Jadi owner's equity, common stock and paid in surplus itu adalah mengindikasikan adanya pertumbuhan investasi dari pemegang saham. Retained earning itu menunjukkan keuntungan yang ditahan dalam bisnis sebelumnya. Nah, jadi total liabilities and owner's equity-nya meningkat ya. Dari 1.900 jadi 2.200 juta. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, jangan sampai salah dan kalian dalam mengira bahwa oh ini hanya 2.700, bukan, dalam juta dolar. Ini salah satu aspek yang penting juga untuk diperhatikan karena seringkali salah untuk menjawab gitu ya. Oke, jadi balance sheet itu sudah kita perlihatkan bahwa balance sheet itu memberikan gambaran sekilas tentang posisi keuangan perusahaan pada satu titik tertentu. Berbeda dengan laporan keuangan lain yang mencakup periode waktu tertentu, seperti income statement yang bisa mencakup satu kuartal atau lebih. Pada balance sheet, mencatat informasi pada tanggal tertentu saja. Posisi keuangan ini mencerminkan sumber daya atau aset, kewajiban atau liabilitas, dan nilai bersih perusahaan atau equity. Nah, indikator yang disediakan pada balance sheet itu mengenai 3 aspek, yaitu sumber daya perusahaan. Ini mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh perusahaan, dari kas hingga aset fisik. Lalu, kewajiban apa yang dimiliki oleh perusahaan, seperti kewajiban jangka pendek, account payable tadi, dan kewajiban jangka panjang seperti pinjaman atau hipotek. Lalu, berapa nilai aset bersih yang dimiliki oleh perusahaan? Yang kita lihat sebagai equity. Nah, kenapa balance sheet ini penting? Dengan memahami 3 aspek tadi, kita dapat mengetahui stabilitas, solvency, dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pertumbuhan di masa depannya. Contohnya, apakah bisnis dengan aset signifikan dan kewajiban yang terkendali mencerminkan kesehatan yang kuat. Nah, sebaliknya, liability yang tinggi atau utang yang tinggi dibandingkan dengan aset dapat menjadi sinyal adanya masalah keuangan perusahaan tersebut. Nah, kita lihat ada aspek accounting equation yang menjadi dasar dari semua pencatatan akuntansi keuangan. Bersamanya, tetap kita menggunakan aset sama dengan liability dikurangi dengan equity, ditambah dengan equity. Komponennya pada aset itu ada sumber daya. Sumber daya digunakan untuk menghasilkan keuntungan atau pemasukan. Nah, dari kedua hal ini, liability dan stockholder equity adalah menjadi sumber pendanaan bisnis. Nah, pada aspek sources of funding ada 2 hal yang menjadi sumber pendanaan yang setelah kita pelajari bab sebelumnya, yaitu pada kredit. Jadi pada kewajiban jangka pendek ini seperti hutang
digambarkan sebagai kreditor, claim against the resource. Jadi seberapa besar hutang pinjaman bank yang dapat diklaim sebagai liabilitas pada sisi kanan. Yang kedua, stockholder claims against the resources. Klaim atas pemegang saham atas investasi. Nah, ada keterbatasan dari sebuah balance sheet. Walaupun balance sheet itu sangat penting untuk memahami posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu, dokumen ini juga memiliki keterbatasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah aset itu dicatat berdasarkan historical value. Keterbatasan ini artinya balance sheet itu tidak mencerminkan perubahan nilai aset tersebut seiring waktu. Baik aset itu saat itu diapresiasi maupun didepresiasi. Sebagai contoh pada slide yang tadi, sebidang tanah atau alat usaha ya, yang di properti dimiliki oleh sejak bertahun-tahun yang lalu akan tetap dicatat di balance sheet dengan harga belinya. Meskipun nilai pasar saat ini mungkin bisa jauh lebih tinggi. Nah, pendekatan ini tidak selalu mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara real time. Yang kedua, hanya mengakui aset yang dapat dinyatakan dalam nilai uang. Nah, keterbatasan kedua ini tentang bagaimana intangible asset itu dicatat. Balance sheet hanya mencantumkan aset yang dapat diukur dalam nilai uang. Hal ini menyatakan bahwa hal intangible seperti hak kekayaan intelektual, trademark itu seringkali tidak diakui karena nilainya itu sulit dihitung. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam representasi nilai keseluruhan suatu perusahaan, terutama pada perusahaan yang sangat bergantung pada aset tidak berwujud seperti hak paten atas teknologi dan industri kreatif. Yang ketiga, ekuitas pemilik pada stakeholder biasanya lebih rendah dari nilai pasar perusahaan. Keterbatasan ketiga adalah bahwa balance sheet tidak selalu mencerminkan nilai pasar perusahaan. Balance sheet yang tercantum pada equity yang tercantum di balance sheet, yaitu bagian pemilik atau pemegang saham dalam bisnis, tidak sama dengan nilai pasar perusahaan yang seringkali lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor seperti potensi pertumbuhan di masa depan, goodwill, dan elemen yang lain yang mempengaruhi persepsi pasar. Oleh karena itu, harga saham atau valuasi perusahaan di pasar seringkali tidak terlihat selaras dengan apa yang tercantum pada laporan keuangan. Nah, kita masuk ke market value versus book value yang merupakan konsep penting dengan memahami neraca keuangan dan pelaporan keuangan. Neraca menggambarkan book value. Yang pertama, kita harus memahami bahwa neraca menunjukkan book value dari aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Namun, apakah sebenarnya arti dari book value tersebut? Book value, yang juga dikenal sebagai historical cost, didasarkan pada harga asli atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aset tersebut. Contohnya, jika sebuah perusahaan membeli sebuah gedung 10 tahun lalu dengan nilai $1 juta, maka book value gedung tersebut yang tercantum pada neraca masih akan menunjukkan biaya historis tersebut senilai $1 juta. Nah, meskipun harga gedung tersebut mengalami kenaikan pada pasarnya. Begitu. Yang kedua, market value menggambarkan harga aktual di dunia nyata. Di sisi lain, market value mengacu pada harga saat ini, di mana aset
kewajiban atau ekuitas benar-benar dapat dibeli atau dijual di pasar pada saat ini. Nilai ini jauh lebih dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti supply and demand, kondisi ekonomi eksternal, macroeconomics, serta persepsi pasar. Misalkan gedung tadi, ketika pada book value tersebut dinilai sebesar $1 juta, mungkin pada hari ini tercatat $5 juta pada pasar real estate. Nah, demikian pula, market value dari ekuitas dapat berfluktuasi berdasarkan harga saham perusahaan yang seringkali tidak selaras langsung dengan book value yang tercantum pada neraca. Nah, kenapa market value ini dengan book value ini seringkali berbeda? Karena historical cost tidak memperhitungkan inflasi atau nilai kenaikan atau apresiasi. Jadi, book value itu tidak memperhitungkan inflasi dan apresiasi nilai aset. Gitu. Yang kedua, balance sheet itu tidak memperhitungkan intangible asset, reputasi merek, nilai intelektual, hak cipta, trademark, begitu. Itu tidak bisa dicatat. Yang ketiga, market value itu mencerminkan ekspektasi investor, termasuk potensi pertumbuhan di masa depan, risiko, dan peluang. Hal-hal itu tidak dapat ditangkap oleh balance sheet karena nilainya yang bersifat statis dan historis. Nah, jadi yang penting itu untuk mengambil keputusan apakah book value atau market value. Nah, jawabannya tergantung pada konteks. Kalau perusahaan akan membuat keputusan yang berbasis pada nilai akuntansi dan berkepatuhan, seperti pelaporan keuangan atau perencanaan pajak, maka book value yang lebih relevan. Karena book value mencatat dalam laporan keuangan dan mengikuti prinsip akuntansi yang konsisten. Namun, untuk keputusan investasi atau memahami nilai dari sebuah perusahaan, market value jauh lebih penting karena mencerminkan kondisi pasar saat ini. Seperti ekspektasi investor, potensi profitabilitas di masa depan. Nah, kita lihat salah satu contoh perbandingan antara book value dan market value pada perusahaan Clean Corporation. Ini ada contohnya di buku Fundamental Keuangan Investasi. Nah, kita lihat bahwa pada net working capital pada nilai book value tercatat 400, sedangkan market value tercatat 600. Ini mengindikasikan bahwa pada saat pencatatan di book value-nya ada aset yang diapresiasi pada total dari net working capital. Nah, pada net fixed asset ini, net aset terdapat pertumbuhan yang lumayan signifikan ya, $300 dari 700 hingga 100. Ini mengindikasikan bahwa terdapat apresiasi pada suatu aset dari yang tidak tercatat pada book value tersebut. Lalu ada pada aspek liabilities dan equity, gitu ya. Pada sisi long term debt, gitu ya. Kita lihat ini tetap sama pada book value bahkan dan di market value. Hal ini karena kewajiban utang biasanya dicatat dan dipersepsikan secara konsisten, kecuali ada perubahan besar seperti perubahan tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh bank, gitu ya, diberi. Ya. Lalu pada equity, jelas ini bisa berbeda karena
perbedaan harga bursa yang diperdagangkan. Bisa jadi nilai pada book value itu ternyata hanya segitu-segitu aja, 600, padahal di market value itu bisa jadi lebih dan bahkan kurang karena ada apresiasi dan depresiasi pada kepemilikan di pasar saham, pasar modal gitu ya. Yang perlu dicatat adalah book value itu mencerminkan nilai historis, sedangkan market value itu menggambarkan persepsi investor. Lanjut. Kita ke income statement yang merupakan salah satu laporan keuangan utama selain balance sheet dan cash flow. Berbeda dengan balance sheet yang seperti gambaran besar dari posisi keuangan perusahaan, income statement memberikan pandangan dinamis layaknya sebuah video gitu ya, tentang operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Income statement memberitahu kita seberapa baik kinerja perusahaan dalam periode tertentu, seperti bulanan, kuartalan, bahkan 1 tahun penuh. Laporan ini mencatat semua revenue, pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dan kemudian dikurangi oleh beban atau expenses yang dikeluarkan untuk menghitung laba atau rugi, keuntungan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Pada dasarnya, income statement menjawab pertanyaan, apakah perusahaan ini menghasilkan keuntungan atau kerugian pada periode pelaporannya. Nah, yang kedua, pendapatan revenue itu terletak bagian atas, kemudian diikuti oleh bebannya atau expenses-nya. Struktur dari income statement cukup sederhana. Di bagian atas dari income statement akan terlihat revenue-nya, yaitu total jumlah yang diperoleh dari perusahaan dari penjualan barang atau jasa selama periode tersebut. Nah, di bawah revenue akan melihat berbagai kategori expenses seperti cost of goods sold atau COGS, beban operasional seperti penggaji karyawan atau biaya sewa, pembayaran bunga, dan pajak. Beban-beban ini dikurangkan dari revenue untuk menunjukkan net income atau keuntungan yang terletak di bagian bawah laporan. Nah, lanjut ke prinsip matching atau Generally Accepted Accounting Principles. Ini sebenarnya hanyalah intermezzo saja. Kita tidak terlalu dipelajari di sini. Kita tidak belajar accounting. Nah, yang penting dari prinsip ini, revenue itu harus diakui ketika pendapatan tersebut benar-benar dihasilkan, bukan hanya ketika uang tunai diterima. Nah, contohnya, ketika perusahaan itu menjual produk pada hari ini tetapi menerima pembayarannya di depan, gitu. Menurut prinsip Good Accounting Principles, pendapatan itu tetap harus dilaporkan pada periode ketika produk tersebut dikirimkan, gitu ya, atau ketika hal itu terus dihasilkan. Beban harus sesuai dengan periode yang sama dengan revenue yang dihasilkan oleh beban tersebut. Hal ini memastikan kinerja keuangan perusahaan digambarkan secara akurat. Contohnya, ketika perusahaan mengeluarkan biaya pembelian bahan baku pada bulan Januari untuk menghasilkan barang yang akan dijual pada bulan Februari, biaya bahan baku tersebut harus dicatat pada bulan Februari ketika pendapatan dari penjualan barang tersebut diakui. Nah, prinsip matching ini memastikan bahwa pelaporan keuangan dan biaya yang mereka berikan itu akurat untuk periode waktu tersebut. Nah, melalui income statement ini kita bisa melihat ada 3 aspek yang penting yang terjadi pada operasional perusahaan. Yang pertama, ada barang apa yang dijual atau jasa apa yang telah dilakukan
yang memberikan revenue bagi perusahaan. Langkah pertama membaca income statement ini mengidentifikasi dari mana sumber revenue perusahaan. Nah, revenue ini biasanya ditulis sebagai sales, yang merupakan total pendapatan selama periode tersebut. Setiap penjualan produk atau jasa dicatatkan sebagai sales. Yang kedua, biaya apa yang dikeluarkan dalam operasi normal untuk menghasilkan revenue. Nah, ini terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Ada pada bagian ini kita akan melihat cost of goods sold atau COGS, operating expenses, depresiasi, dan lain sebagainya. Lalu, berapa earnings atau profit perusahaan tersebut? Nah, pada semua ini, pada sisi sales sudah dihitung, lalu biaya untuk menghasilkan sales tersebut, baru kita menghitung revenue-nya atau bisa kita sebut sebagai pendapatan. Nah, atau kita sebut sebagai profit. Nah, beberapa aspeknya ada gross profit, operating profit atau EBIT, gitu ya. Ada net income. Kita jelasin satu-satu dulu. Yang penting ada di EBIT ini ya. Earning before interest and taxes. Ini dihitung dengan mengurangi operating expenses dari gross profit. Indikator ini menggambarkan apakah operasi inti perusahaan menguntungkan tanpa mempertimbangkan biaya pembiayaan atau pajak. Kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Nah, pada income statement ini ada 3 komponen yang paling mendasar dalam pencatatan, yaitu revenue, expenses, dan net income. Jadi kita sudah bahas ya. Revenue ini mewakili pendapatan yang dihasilkan melalui operasional bisnis yang biasanya berasal dari penjualan barang atau penerimaan pemberian jasa. Ya. Ini bisa merupakan uang tunai yang diterima dari pelanggan atau yang diberikan pada account receivable, itu piutang usaha dari pelanggan yang belum membayar. Yang kedua, ada expenses, mencerminkan biaya untuk menjalankan bisnis, yaitu nilai aset yang digunakan selama operasionalnya untuk menghasilkan revenue. Expenses ini mencakup bahan baku, tenaga kerja, misalnya gaji dan upah, sewa, biaya sewa, utilitas untuk keperluan kantor, pemasaran, dan depresiasi. Nah, nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Depresiasi ini penting. Lalu ada net income, atau kita bisa sebut sebagai profit. Setelah semua expenses atau biaya itu dan dikurangi oleh revenue atau sales, yang tersisa adalah net income. Nah, kalau misalkan jika kebalikannya, net expenses lebih tinggi daripada revenues, bisa jadi diganti namanya menjadi net loss, gitu ya. Rumus penting ini, revenues dikurangi dengan expenses sama dengan net income. Gitu ya. Nah, berikut adalah salah satu contoh laporan laba rugi atau income statement dari US Corporation. Lagi-lagi, US Corporation. Yang pertama ada net sales. Net sales ini adalah pendapatan total perusahaan untuk tahun tersebut. Nah, ini merepresentasikan penghasilan dari penjualan produk atau jasa. Yang kedua ada cost of goods sold atau COGS. Biaya ini adalah biaya langsung yang terkait dengan produksi atau penyediaan produk
atau layanan perusahaan. Mengurangi COGS dari net sales ini akan menghasilkan gross profit atau laba kotor. Bisa kita menyebut cost of goods sold ini adalah sebagai biaya produksi. Nah, selanjutnya ada depresiasi. Depresiasi ini adalah penyusutan dari biaya aset tetap yang berwujud seperti mesin atau peralatan sepanjang masa pemanfaatannya. Lalu ada earning before interest and taxes. Setelah mengurangi COGS dengan depresiasi, perusahaan akan melaporkan nilai EBIT. Ini menunjukkan laba yang dihasilkan dari operasional inti perusahaan sebelum biaya pembiayaan dan pajak. Biaya pembiayaan itu adalah interest, gitu ya, dan pajak adalah pajak. Pembiayaan dan pajak ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada interest paid, gitu ya. Biaya ini termasuk dalam pengeluaran pembiayaan, gitu ya. Taxable income, setelah memasukkan biaya bunga, perusahaan ini akan membayar pajak sekitar 624 juta. Langsung pada pajak yang dibayarkan, gitu ya, pada net income. Gitu. Lalu ada dividen. Dividen ini sebagian besar dari net income ini akan dibagikan pada shareholder. Nah, retained earning. Retained earning ini adalah sisa dari net income tadi dikurangi oleh dividen yang akan disalurkan untuk pendanaan kembali untuk penumbuhan perusahaan di masa mendatang. Nah, kita lanjut ke taxes atau pajak. Pajak adalah pertimbangan kunci dalam proses pengambilan keputusan keuangan karena pajak dapat mempengaruhi net income, arus kas, dan pada akhirnya profitabilitas suatu bisnis. Nah, pajak ini seringkali kompleks dan terus berubah. Yang kita harus ketahui itu pajak selalu berubah, gitu ya. Beda pemerintah, beda era, beda rezim, beda waktu pun bisa berubah. Tarif pajak itu berubah dengan mencerminkan kondisi ekonomi, kebutuhan pemerintah untuk mengembangkan public service serta kebijakan politik yang diberikan, gitu ya. Bagi bisnis akan mempengaruhi proyeksi keuangan mereka di masa depan. Contohnya, kalau misalkan ada penyesuaian pajak dari tahun ke tahun, ini akan menciptakan kebutuhan bagi bisnis untuk memperbarui informasi dan mengatur strategik keuangan mereka. Yang kedua, ada dua komponen atau kita sebut dua pajak yang berbeda, yaitu tarif marginal dan tarif rata-rata. Yang pertama, ada pajak marginal. Pajak marginal adalah persentase pajak yang dikenakan pada setiap dolar tambahan dari penghasilan yang diperoleh. Kita sering sebut ini pajak marginal sebagai pajak progresif, ya. Jadi setiap nilai dolar tambahan ini akan dipajaki. Artinya tarif ini mencerminkan pajak yang dikenakan pada setiap penambahan pendapatan. Lalu ada tarif pajak rata-rata. Tarif pajak rata-rata ini dihitung sebagai total tagihan pajak dibagi dengan total penghasilan kena pajak. Tarif ini merepresentasikan rata-rata tarif pajak yang dibayarkan atas seluruh pendapatan yang diperoleh. Nah, di Indonesia kita ada tarif pajak disebut dengan PPh Badan. Nah, selain itu juga ada
perpajakan lainnya selain daripada pajak PPh badan, seperti pajak penghasilan perusahaan individu, pajak individu, ada VAT, Value Added Tax, atau kita bisa sebut sebagai PPN, Sales Tax, Payroll Tax, dan lain sebagainya. Nah, pada slide ini kita akan mempelajari contoh daripada pajak penghasilan individu atau PPh individu. Nah, PPh individu ini adalah sistemnya adalah pajak progresif. Jadi setiap individu dikenakan pajak sesuai dengan porsi penghasilan kena pajak mereka. Nah, di sini ada yang disebut sebagai tax bracketnya ya. Rate-nya berbeda-beda dengan jumlah yang berbeda-beda juga. Mari kita ulas satu-satu. Nah, contohnya pada kategori single itu untuk individu yang melaporkan pajak sebagai wajib pajak tunggal. Berarti yang hanya membayar pajak adalah dirinya mereka sendiri. Untuk yang kategori merit, untuk mereka yang melaporkan pajak bersama-sama sebagai pasangan. Jadi gabungan dari antara suami dan istri. Dan ini head, maksudnya head of household, berarti sebagai kepala rumah tangga. Ini untuk orang tua tunggal atau pihak yang mendukung keluarga dengan ambang batas yang biasanya lebih tinggi. Nah, sebagai contoh, kalau ada seorang yang membayar pajak dengan pendapatan kena pajak sebesar 150, maka pajak yang harus bayarkan sebagai berikut. Nah, pada porsi perpajakan pertama, Anda akan terkena 10%. Berarti hasil pajak yang penghasilan kena pajak antara 0 sampai 9.950 akan dikenakan pajak sebesar 10%. Jadi perhitungannya 10% rate-nya dikali dengan pendapatan kena pajak sebesar 9.900 karena bracketnya dari 0 sampai 9.950 itu ya, sebesar $995. Lalu pada bracket berikutnya ya ada di antara 9.950 hingga 40.525. Nah, ini berarti tinggal dikali aja dengan rate-nya 12%, dikali dengan jumlah pendapatan kena pajak di bracket rate 12%. Dihasilkan pajaknya adalah 3.369. Seterusnya pada bracket 22% dan hingga bracket 24%. Lalu individu tersebut akan berkewajiban untuk membayar pajak sebesar $30.000, $21.50. Jadi tax rate realnya yang dikenakan oleh individu tersebut sebesar 20% dari pendapatan total yang dia dapat. Nah, pajak progresif ini jadi bisa kita lihat kalau wajib pajak tersebut mendapatkan penghasilan yang lebih besar, pasti akan dikenakan tarif yang lebih tinggi juga karena menggunakan sistem progresif. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep cash flow yang merupakan salah satu elemen paling penting untuk dipahami oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan. Nah, mari kita ulas satu-satu. Jadi, cash flow mengacu pada pergerakan uang tunai masuk dan keluar dari suatu bisnis. Dan ini bisa dibilang merupakan salah satu informasi terpenting yang dapat diperoleh
seorang manajer keuangan dan dari laporan keuangan. Kenapa hal ini penting? Karena profitabilitas itu tidak sama dengan cash flow. Contohnya, kalau perusahaan melaporkan laba pada laporan laba rugi atau income statement, nah tetapi jika perusahaan tersebut tidak menerima cukup pembayaran uang tunai dari pelanggan tepat waktu, perusahaan masih dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, seperti membayar gaji karyawan atau membayar supplier. Nah, cash flow ini membantu manajer keuangan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai dari operasinya, berinvestasi dalam aset baru, membayar utang, dan memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Sederhananya, cash flow itu memprediksi likuiditas. Apakah perusahaan memiliki cukup uang untuk menopang operasinya dan memenuhi kewajiban keuangannya. Nah, pada bagian dari cash flow, kita akan berfokus pada statement of cash flow yang sering disebut sebagai laporan arus kas. Statement of cash flow ini merupakan alat utama untuk memahami bagaimana kas bergerak masuk dan keluar dari sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Nah, statement of cash flow ini melengkapi laporan income statement dan balance sheet, tapi juga memberikan wawasan yang tidak sepenuhnya bisa ditangkap oleh kedua laporan tersebut. Nah, beberapa tujuannya adalah pertama, melaporkan kas yang diterima dan dibayarkan. Statement of cash flow itu menunjukkan jumlah kas yang diterima atau cash inflows dan kas yang dibayarkan atau cash outflows oleh perusahaan dalam 3 aktivitas utamanya. Yang pertama adalah operating activities, yang kas yang dihasilkan atau digunakan dalam operasi inti perusahaan seperti menjual barang, jasa, pembayaran pengeluaran, dan pengolahan model kerja. Yang kedua adalah investing activities, yang kas yang dikeluarkan atau diterima dari investasi jangka panjang, seperti pembelian peralatan, pabrik, alat-alat untuk membantu pengembangan bisnis untuk mendukung pendapatan di masa depan. Yang ketiga ada financing activities, kas yang diterima atau dibayarkan untuk mendanai bisnis, termasuk menerbitkan saham, meminjamkan atau melunasi utang, serta membayar dividen kepada pemegang saham. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Yang kedua, ada bagaimana perusahaan dapat menerima kas tersebut. Salah satu fokus penting dari statement of cash flow adalah mengidentifikasi bagaimana perusahaan menerima kas. Kas ini biasanya berasal dari berbagai sumber, seperti operating activities, investing activities, dan financing activities. Nanti kita akan bahas pada saat berikutnya. Pada aspek bagaimana perusahaan menggunakan kas tersebut. Nah, berarti cash flow ini akan menjawab bagaimana perusahaan untuk menggunakan kasnya pada periode tertentu. Aktivitasnya tetap ada 3 tadi. Operational, investing, and financing. Nah, pentingnya statement of cash flow ini karena laporan ini sangat melengkapi dan terkait dengan laporan laba rugi atau income statement. Jadi, income statement itu menunjukkan laba atau rugi berdasarkan prinsip akuntansi seperti pencocokan, gitu kan? Nah, sementara laporan arus kas atau cash flow memberikan gambaran nyata tentang seberapa banyak kas yang benar-benar mengalir melalui perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin saja menunjukkan laba yang besar di laporan laba rugi atau income statement karena penjualannya dilakukan secara kredit. Tetapi laporan arus kas mungkin menunjukkan kekurangan kas jika pelanggannya belum membayar. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa tidak tercukupi
bisa mengindikasikan tidak tercukupi adalah quick cash-nya. Nah, terakhir, statement of cash flow itu sangat penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan di masa depan. Sebuah perusahaan yang secara konsisten menghasilkan arus kas positif dari aktivitas operasinya, umumnya memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan operasinya dan tumbuh seiring waktu. Nah, mari kita bahas cash inflows terlebih dahulu, atau sumber kas yang masuk ke dalam perusahaan selama periode waktu tertentu. Secara umum, ada 3 cara utama yang sebuah perusahaan menghasilkan cash inflows. Yang pertama, tentu menjual barang atau jasa. Ini adalah sumber kas utama dan yang paling berkelanjutan bagi sebagian besar bisnis. Arus kas ini berasal dari operasi inti perusahaan, seperti menjual produk atau memberikan layanan. Contohnya, perusahaan perangkat lunak dapat menerima cash inflows dari pelanggannya membeli barang tersebut. Sementara toko retail mendapatkan arus kas dari penjualan harian. Arus kas ini langsung terkait dengan aktivitas operasinya dan menjadi indikator yang penting untuk kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari operasi yang biasa. Yang kedua, menjual aset lain atau dengan meminjamkannya. Selain dari arus kas operasional, perusahaan juga dapat menghasilkan kas melalui penjualan aset atau dengan meminjamkan dana. Contohnya, sebuah perusahaan dapat menjual peralatan yang tidak digunakan, kayak properti, atau investasi untuk mengumpulkan kas. Atau perusahaan bisa meminjamkan uang pinjaman atau menerbitkan obligasi. Meminjam dana ini dapat memberikan arus kas masuk secara langsung, tetapi juga dapat menambahkan liability di segi pembiayaannya atau kewajiban untuk pembayaran utang kembali, seperti pelunasan utang atau pembayaran bunga. Nah, yang ketiga adalah menerima investasi dari pemilik. Perusahaan juga bisa mendapatkan dana dengan membawa masuk investasi baru dari pemilik atau pemegang saham. Misalnya, menerbitkan saham baru kepada investor. Dan ini menciptakan equity inflow. Kategori arus kas ini masuk dalam aktivitas pembiayaan dan sering digunakan untuk mendanai pertumbuhan atau proyek yang besar pada perusahaan tersebut. Jadi secara ringkas, cash inflows berasal dari operating activities, penjualan barang dan jasa. Yang kedua, investing activities atau menjual aset. Yang ketiga, financing activities, meminjam atau menjual saham. Yang keempat, ada cash outflows atau arus kas keluar. Seperti halnya cash inflows, pengeluaran juga dapat dikategorikan ke dalam berbagai aktivitas. Yang pertama, membayar pengeluaran operasional. Pengeluaran terbesar dan paling sering terjadi pada pengeluaran operasional. Ini termasuk kepada pembayaran kepada supplier, gaji karyawan, sewa, tagihan, berbagai macam tagihan, dan pajak. Arus kas ini sangat penting untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Sebuah perusahaan yang tidak dapat mengelola pengeluaran ini dengan baik akan segera menghadapi masalah likuiditas. Ya. Yang kedua, memperluas operasi atau melunasi pinjaman. Kas juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam aktivitas pertumbuhan atau memenuhi kewajiban pembiayaan. Nah, contohnya, sebuah perusahaan dapat mungkin mengeluarkan dana untuk melakukan capital expenditure atau bisa disebut sebagai capex, seperti membeli peralatan baru, meningkatkan fasilitas, atau memperluas operasinya ke pasar baru. Perusahaan juga dapat melakukan pembayaran atas pinjaman yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk melunasi pokok utang
dan bunga. Pelunasan utang yang teratur penting untuk mempertahankan reputasi kredit yang baik, gitu ya. Nah, yang ketiga ini memberikan imbal hasil kepada pemilik bisnis. Bisnis seringkali mengeluarkan kas untuk memberikan imbal hasil kepada pemilik atau investor sebagai bentuk pengembalian investasi mereka. Ini bisa berupa dividen untuk pemegang saham atau distribusi keuntungan sebagai pemilik privat. Nah, jadi kita bisa ringkas, cash outflows ini dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah operating activities, yaitu pengeluaran dana untuk operasional. Yang kedua, investing activities, yaitu pertumbuhan dan pengeluaran modal. Dan yang ketiga adalah financing activities, berupa melunasi utang dan membayar dividen. Nah, kita rincikan lagi dari ketiga kategori cash flows tadi, operating activities, investing activities, dan financing activities. Operating activities ini mencakup semua transaksi dan kejadian yang berhubungan langsung dengan operasi inti bisnis dan penentuan net income. Bayangkan sebagai arus kas yang masuk, yang dihasilkan atau digunakan untuk perusahaan dalam mengelola aktivitas sehari-harinya, seperti produksi barang, menjual produk atau jasa, dan mengelola pengeluaran rutin. Yang kedua, ada investing activities. Ini berkaitan dengan transaksi dan kejadian yang melibatkan pembelian atau penjualan aset jangka panjang dan investasi besar lainnya. Biasanya ini mencakup pengeluaran dan pendapatan yang terkait dengan pertumbuhan atau ekspansi. Perusahaan dapat menggunakan kas untuk berinvestasi dalam operasi masa depan dengan membeli aset seperti properti, peralatan, atau sekuritas. Dan mereka dapat menghasilkan uang dengan menjual jenis aset ini ataupun menerima pembayaran dari pinjaman mereka yang mereka berikan. Nah, yang ketiga ada financing activities. Financing activities itu mencakup transaksi dan kejadian di mana sumber daya diperoleh dari pemilik atau pemberi pinjaman, serta pelunasan kepada mereka. Bagian ini mencerminkan bagaimana perusahaan mengumpulkan modal untuk mendanai operasi atau investasi, dan bagaimana mereka memberikan kas kembali kepada pemangku kepentingan. Ini dapat meliputi, kalau cash inflows itu penerbitan saham atau pengembalian pinjaman, penjualan obligasi. Cash outflows dapat berupa dari pelunasan pokok pinjaman atau obligasi, lalu untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, dari operating, financing, dan investing activities ini kita rinci lagi apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan, apalagi Anda sebagai pemangku kebijakan di bidang keuangan. Yang pertama, pada aspek cash inflows dapat dari sales of goods or service. Nah, ini adalah sumber utama dari cash inflows dari operasi kegiatan bisnis, termasuk kas yang diterima dari pelanggan untuk produk yang dijual atau layanan jasa yang diberikan. Sales of investment in trading securities. Ini mencakup cash inflows dari penjualan investasi yang dimiliki perusahaan untuk tujuan perdagangan jangka pendek. Ingat ya, untuk tujuan perdagangan jangka pendek. Sekuritas ini merupakan bagian dari current asset karena bersifat liquid, karena bersifat kurang dari 1 tahun jangka waktunya. Nah, sehingga keuntungan dari investasi di sekuritas ini sebagai operating inflows. Yang ketiga, interest revenue atau pendapatan dari bunga yang diperoleh dari investasi, deposito bank, atau pinjaman yang diberikan oleh perusahaan. Nah, hal ini dianggap sebagai operating cash inflow.
Sebagai contoh, jika perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain dan menerima pembayaran bunga, kas tersebut merupakan bagian dari operating activities. Nah, selanjutnya ada dividend revenue. Dividen tunai yang diterima dari saham yang dimiliki perusahaan sebagai investasi, gitu ya, dihitung sebagai cash inflows dalam operating activities. Misalkan, jika sebuah perusahaan memiliki saham di perusahaan lain dan menerima dividen, ya, nah hal ini akan dicatat sebagai operating cash inflows. Nah, lanjut kita ke cash outflows dari operating activities. Pertama ada inventory payment, kas yang dibayarkan untuk membeli bahan baku atau barang jadi untuk dijual. Yang kedua, ada interest payment, kas yang dibayarkan untuk membayar bunga utang, seperti pembayaran bunga atas pinjaman atau obligasi. Nah, hal ini akan dikategorikan sebagai operating outflows. Yang ketiga, wages atau pembayaran gaji kepada karyawan merupakan juga suatu cash outflows utama dalam operasi bisnis. Ya. Hal ini juga akan dicatat sebagai operating expense outflows selama periode berlangsungnya operasi bisnis. Yang keempat ya, adalah utilities, pembayaran untuk berbagai macam tagihan, listrik, air, internet, dan utility lainnya yang dianggap sebagai operating outflows karena biaya ini sangat penting untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya ada rent payment, pembayaran untuk sewa kantor atau toko, pabrik yang masuk dalam kategori operating outflows. Lalu taxes, pajak juga sebagai pajak penghasilan perusahaan dan beban operasional lainnya itu dikategorikan sebagai cash outflows dalam operating activities. Lanjut, kita akan membahas tentang investing activities yang merepresentasikan arus kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang dan investasi. Ingat ya, jangka panjang. Yang berbeda dengan operating activities, aktivitas ini tidak berkaitan dengan core operating activities perusahaan, tidak berkaitan dengan proses produksi, pelayanan sales barang dan jasa, tetapi menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan kasnya untuk pertumbuhan di masa depan atau pengelolaan likuiditas mereka. Nah, kita akan melihat cash inflows, yaitu uang yang diterima perusahaan, dan cash outflows, uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Cash inflows dari sales of plant asset. Plant asset ini maksudnya adalah penjualan aset fisik jangka panjang, gitu ya, seperti properti, peralatan, atau mesin yang kita juga kenal sebagai fixed asset, gitu ya. Hal ini akan dicatat sebagai cash inflows di bagian investing activities. Yang kedua, sales of securities atau penjualan investasi jangka panjang, gitu ya. Nah, yang membedakan dengan operating activities adalah di sini bukan trading securities yang dicatat di operating activities. Misalkan, jika sebuah perusahaan memutuskan untuk menjual beberapa investasinya dalam bentuk saham jangka panjang, ini akan dilaporkan sebagai cash inflows dalam investing activities. Selanjutnya adalah collection of principal on loans. Principal ini maksudnya adalah pinjaman uang ke entitas dari perusahaan kita ke entitas lain, gitu ya. Nah, kas ini diterima sebagai pelunasan pokok pinjaman, diklasifikasikan sebagai investing activities inflows.
Nah, misalkan perusahaan kita meminjamkan sejumlah uang kepada bisnis lain dan menerima pembayaran 50 dan menerima pembayaran kepada yang dipinjamkan. Nah, pembayaran tersebut akan ditampilkan kepada inflows. Selanjutnya ada cash outflows dari investing activities. Nah, cash outflows dalam bagian ini merepresentasikan uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli aset jangka panjang atau melakukan investasi. Yang pertama ada purchase of plant asset. Ya, hal ini termasuk kas yang digunakan untuk membeli aset fisik jangka panjang, seperti bangunan, tanah, mesin, peralatan manufaktur untuk melakukan proses bisnis. Gitu ya. Pengeluaran ini sering dianggap sebagai capital expenditure atau capex dan merupakan indikator utama bahwa perusahaan sedang berinvestasi untuk pertumbuhannya. Yang kedua, purchase of securities, kecuali other than trading securities. Jadi semua pembelian sekuritas selain daripada trading biasa. Pembelian sekuritas keuangan jangka panjang seperti obligasi atau saham dari perusahaan lain. Nah, ini dicatatkan sebagai outflows pada investing activities. Selanjutnya adalah making loans to other entities. Ketika perusahaan kita meminjamkan kas kepada individu atau bisnis lain, ini dianggap sebagai investasi dan masuk dalam kategori outflows from investing activities. Nah, yang terakhir dari ketiga activities dalam cash flow, kita membahas tentang financial activities yang merupakan bagian penting dari statement of cash flows. Financing activities ini mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan pengumpulan modal dan pengembalian uang kepada investor atau kreditur. Bagian ini melibatkan kedua, inflows dan outflows. Financing activities ini sangat penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan mendanai aktivitasnya dan apakah perusahaan bergantung pada utang, debt, atau equity, ya, untuk memperoleh kas. Nah, yang pertama, cash inflows dari financing activities. Yang pertama ada issuance of own stock. Ketika perusahaan kita menjual sahamnya kepada investor, misalkan di IPO atau di private equity lainnya. Nah, perusahaan akan mendapatkan dana segar nih. Nah, hal ini akan masukkan kepada inflow kas perusahaan tersebut. Yang kedua, ada borrowing. Selain daripada kita memberikan issuing of own stock, menjual saham kepemilikan bisnis, kita dapat meminjamkannya melalui pinjaman bank, merilis obligasi, atau instrumen utang lainnya. Nah, ini akan dicatatkan kepada cash inflow ketika kita mendapatkan uang tersebut, gitu ya. Penting untuk diketahui, selain daripada financing ini, gitu ya, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman dan mungkin bunga di masa depan. Dan itu akan dicatatkan kepada investing, gitu ya. Nah, yang kedua nih ada cash outflows dari financing activities. Ini mencerminkan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya atau mengembalikan modal kepada pemegang saham. Pertama, ada dividend payments. Ketika perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham, itu mencerminkan pengeluaran return earning dan merupakan cash outflows di dalam bagian financing activities. Misalkan sebuah perusahaan mengumumkan akan membayarkan dividen kepada pemegang saham. Jumlah yang tercatat ini akan dikategorikan sebagai cash outflows pada financing activities. Nah, perlu dicatat bahwa dividen itu bukan biaya operasional, melainkan cara untuk mengembalikan sebagian dari keuntungan perusahaan kepada
pemiliknya atau shareholders. Yang kedua, repayment of principal on borrowing. Ketika perusahaan melunasi pokok pinjaman, obligasi atau dana pinjaman lainnya akan dicatatkan sebagai cash outflows pada financing activities. Yang ketiga, treasury stock purchase. Ketika perusahaan membeli kembali sahamnya ketika perusahaan membeli kembali saham sendiri dari pasar. Nah, ini kita sering sebut sebagai stock buyback. Nah, ini akan menghasilkan cash outflows. Nah, tidak terasa kita sudah 1 jam 20 menit kalau kalian nontonnya secara penuh ya, secara utuh. Dalam membahas tentang bab 2, income statement, taxes, dan cash flows. Kita mempelajari tentang hal pokok penting dalam operasional bisnis, yaitu adalah balance sheet atau neraca, income statement, laporan laba rugi. Kita juga belajar tentang pajak, dan kita juga belajar tentang cash flows. Oke. Sebenarnya ada latihan soal khusus pada PPT ini, tapi karena mengingat waktunya sangat amat panjang, mungkin kita akan bahas di video terpisah. Khususnya kita akan lebih membahas kepada beberapa soal yang pernah keluar di UTS. Lebih ke mock-up-nya, lebih ke kita latihan soal di dalam buku yang telah disediakan, yaitu Fundamental of Corporate Finance. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di program Suka Belajar, mata kuliah fundamental dan keuangan investasi berikutnya. Terima kasih.